ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberi kemudahan, kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, untuk membaca dan mentadabbur, mempelajari, menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita semua dari memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul suatu kumpulan di salah satu rumah Allah membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah, membanggakan mereka kepada penghuni langit. Dengan memohon bimbingan taufik dari Allah, kita lanjutkan pelajaran membaca tafsir Syekh Sa'di, atau dikenal dengan Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, pada surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, perhiasan. Kita pada ayat yang ke-32. Ya. Ahum yaqasimuna rahmata rabbik, atau 31. Ini sebenarnya sudah kita baca dan kita pelajari makna perkata, namun tafsirnya belum kita baca. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ayat yang ke-31. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Lanjut. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ulangi, ahum. Ulangi, ahum. Ahum yaqsimuna Sin, bukan sad. Yaqsimuna. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Terus Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin ila ba'dahum ba'dan سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أحسنت، بارك الله فيك. وقالوا
laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, laula di sini diartikan launya mengapa, la tidak. Mengapa tidak? Ini pertanyaan mereka penuh keheranan. Mengapa tidak nuzzila diturunkan hadza Al-Quran ini, maksudnya Al-Quran kitab suci, ala rajulin, atas rajulin laki-laki, minal qaryataini, dari dua qarya, dari dua negeri. Ya. Minal qaryataini, minnya dari al-qaryataini, dua negeri. Maksudnya Mekah dan Taif. Ya, yang dimaksud oleh mereka, yang mereka di sini maksudnya orang Quraisy, orang Mekah, orang-orang musyrikin yang menentang Nabi. Ya, al-qaryataini, dari dua negeri, maksudnya Mekah dan Taif. Azim, azim ini adalah mulia. Ya, maksudnya sifat dari laki-laki. Ya, diturunkan. Mengapa tidak? Al-Quran ini diturunkan kepada laki-laki yang mulia. Menurut mereka mulia. Ya. Baik dari Mekah ataupun dari Taif. Ya. Seperti Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Yang mereka inginkan adalah mulia menurut pandangan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, apakah mereka yaqasimuna, membagi-bagi, ya. Hanya apakah humnya mereka, maksudnya orang-orang musyrikin, yaqsimuna, membagi-bagi rahmata rabbik, rahmat Rabbmu, Tuhanmu yang menciptamu. Kata Allah bertanya, pertanyaan mengingkari. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Maksudnya kepada Nabi SAW, pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ditujukan kepada Nabi untuk menegaskan kepada Nabi bahwa mereka mengada-ada. Ya. Mereka memandang bahwa Nabi menerima Al-Quran itu dia tidak pantas. Tidak pantas Nabi menerima Al-Quran. Yang pantas adalah orang-orang yang mereka anggap mulia di Mekah ataupun di Taif. Lalu Allah bertanya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum. Nahnu, kami. Maksudnya Allah. Ya. Qasamna, membagi, yang telah membagi-bagi. Qasamna. Jadi yaqsimun ini fi'lun mudhari', sementara qasamna fi'lun madhi. Dan fa'ilnya na, dhamir. Kalau di sini maksudnya adalah mereka. Yaqsimuna fi'lun mudhari'. Artinya membagi-bagi. Nahnu qasamna, kami yang membagi-bagi, bainahum, baina di antara hum mereka, di antara mereka, ma'isyatahum, ma'isya kehidupan, maksudnya rezeki. Ya, maksudnya rezeki. Kami yang membagi-bagi di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan mereka. Jadi maksudnya rezeki berupa makanan, minuman, dan yang lain-lain dari harta dunia yang mereka membutuhkannya, memerlukan. Ya, fil hayatid dunya, fi dalam al hayatid dunya, kehidupan dunia. Ya. Allah mengabarkan bahwa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, apapun rezeki itu pembahagian Allah. Allah yang membagi-bagikan di antara manusia.
Ya. Kemudian warafa'na, dan kami meninggikan. Rafa'a menaikkan atau meninggikan. Dan kami meninggikan ba'dahum, sebahagian mereka, ba'dah sebagian, hum mereka manusia. Sebagian manusia fauqa ba'din, fauqa di atas. Fauqa di atas. Ba'din sebahagian yang lain. Darajat, derajat. Jadi berbedanya status kedudukan, jabatan, kemuliaan di antara manusia, derajat mereka itu yang menetapkan Allah. Ya, yang menentukan si fulan lebih tinggi dari si Allan, dan seterusnya si A lebih rendah derajatnya daripada si C, itu yang menentukan Allah. Yang meninggikan si B, merendahkan si D, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na, dan kami tinggikan ba'dahum sebagian mereka, fauqa ba'din atas sebagian lain, darajat beberapa derajat. Ya. Kadang nampak sekali perbedaannya, ketara. Ya. Ketara dari sisi pakaian nampak berbeda. Ya. Dari sisi rumahnya saja, tempat tinggal, ketara sekali perbedaannya. Dari sisi kendaraan, kendaraan misalnya yang satu tanpa kendaraan, berjalan kaki, yang satu lagi memakai kendaraan yang mewah. Itu ditentukan oleh Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, beberapa derajat. Di antara hikmahnya disebutkan di sini, liyattakhidha, li agar, supaya, linya itu agar atau supaya, yattakhidha menjadikan, yattakhidha menjadikan. Ini fi'il mudhari bagi yang belajar bahasa Arab. Fi'il madinya, karena kata kerja itu dibagi dalam bahasa Arab ke beberapa bagian. Ada fi'il madhi, kata kerja yang terjadi pada waktu yang lalu. Kalau fi'il mudhari, kata kerja yang kejadiannya sedang berlangsung atau yang akan datang. Dan juga ada dibagi kata kerja perintah, fi'ilul amri, fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari, fi'ilul amr. Dibagi-bagi bentuknya dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sangat mudah untuk membedakan ini fi'ilul madhi, ini fi'il mudhari. Karena fi'il madhi itu tidak dimasuki di pangkalnya oleh huruf ya, ta, ya, nun, a, hamzah. Ya, seperti fa'ala kalau didahului oleh yaf'alu, taf'alu. Ya. Kemudian naf'alu, af'alu, ini sudah menjadi fi'il mudhari. Kalau sudah didahului hurufnya oleh huruf-huruf yang tadi kita sebutkan. Jadi liyattakhidha, supaya yattakhidha menjadikan ba'duhum sebagian mereka. Ya, ba'duhum ini sudah 2 kali kita dapatkan di ayat ini ya. Ya, yang pertama wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Di sini liyattakhidha ba'duhum, itu harakat dotnya, huruf dotnya berbeda-beda. Yang pertama wa rafa'na ba'dahum, berbaris atas. Fawqa ba'din, berbaris bawah tanwin. Liyattakhidha ba'du, baris depan. Itu statusnya berbeda. Ya. Ba'duhum ini adalah pelaku dari yattakhidha, fa'il. Yattakhidha ba'duhum, agar sebagian menjadikan, atau agar sebagian mereka menjadikan ba'dan, sebagian yang lain, sukhriya. Sukhriya di sini diartikan pekerjaan. Ya.
Kalau diambil dari kata pangkalnya, sakhara yaskharu, sakhira yaskharu, mencela, mencaci, menghina, mencemooh. Ya. Terkadang hina menghina itu muncul karena berbeda status, berbeda level, berbeda derajat, mulailah hina menghina. Makanya di sini antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian dari yang lain sehingga berbeda level, status sosial, kekayaan ekonomi, agar sebagian manusia menjadikan yang lain bahan cemoohan. Ya, atau bisa diartikan sebagai pekerja. Jadi mempekerjakan orang yang butuh upah karena dia dapat duit dari orang yang memerlukan pekerjaan. Ya, bisa jadi itu artinya, tapi sukhriyan ini bisa artinya adalah cemoohan. Ya. Wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu, kata Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu khairun, lebih baik. Ya. Rahmat yang dimaksud di sini adalah keimanan. Ya, ketakwaan, taufik kepada ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rahmat Allah, iman, takwa, ya, beramal saleh, melakukan ketaatan, ini rahmat. Ya. Ini yang dimaksud dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat Yunus ayat 58, Yunus 58 ya. Yunus 58 tentang rahmat yang berarti iman, takwa, taufik kepada ketaatan amal saleh. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Hampir sama dengan ujungnya dengan ayat kita ini. Ya, surah Yunus ayat 58, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, maksudnya dari harta dunia. Jadi rahmat yang dimaksud di sini bukan kekayaan dunia, bukan kekayaan harta, materi, pangkat, jabatan, kemuliaan duniawi, tetapi yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah ketakwaan, keimanan, amal saleh. Ya. Ini yang ditekankan oleh Allah di sini. Wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu khairun, lebih baik, mimma, dari minma itu dari dua kata ya, min dengan ma, dari apa ya. Jadi digabungkan, nun matinya dibuang, kemudian diberikan isyarat dengan tanwin di huruf ma, mimma. Ya, dibaca dengung, nun bertasdid, mimma. Ya. Mimma dari apa? Minma dari apa? Yajma'un, yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh mereka yang tidak beriman? Harta kekayaan. Ya. Ya, apa yang mereka kumpulkan dari kekayaan duniawi. Jadi rahmat di sini tentu kalau dibandingkan dengan harta kekayaan berarti bukan
bukan harta di sini artinya, bukan rezeki materi, tetapi rezeki takwa, rezeki iman, tauhid, ya, akidah yang benar. Dan ini pasti lebih baik daripada harta kekayaan. Ya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Para jemaah, itulah arti kata perkata dari ayat yang kita dengarkan tadi, dan sekarang kita baca tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa qalu, ayat yang ke-31, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ini perkataan orang-orang musyrikin. Mengatakan bahwa Al-Quran pantasnya diturunkan oleh Allah kepada orang mulia, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Syekh Sa'di, qala Allahu raddan liktirahihim. Ini ayat sebelumnya. Ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qalu muqtarihina 'ala Allah bi'uqulihimul fasidah. Ayat 31. Bukan ini ya. Waqalu, dan mereka berkata, muqtarihina 'ala Allah, mengusulkan, membuat ide, mengunculkan ide 'ala Allah, kepada Allah. Mereka seakan-akan mengusulkan kepada Allah. Bi'uqulihim al-fasidah, berdasarkan akal mereka yang rusak. Kata Syekh Sa'di, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mengapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada seorang laki-laki yang mulia dari dua negeri ini? Kata Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, mu'azzam indahum, maksudnya mulia menurut mereka. Jadi mereka memandang bahwa Nabi tidak mulia dan tidak pantas menerima Al-Quran. Kalau memang ini Al-Quran, maka layaknya diturunkan kepada si fulan. Nanti akan disebutkan contohnya oleh Syekh Sa'di. Mu'azzam indahum, yang mulia menurut mereka. Mubajjal min ahli Makkah, yang dihormati, terpandang dari penduduk Mekah. Wa ahli Taif, atau juga dari penduduk Taif. Ya. Kal Walid bin al-Mughirah. Ini contohnya. Yang layak menurut mereka menerima Al-Quran, yang jadi Nabi itu Walid ibn al-Mughirah. Ya. Karena dia mulia menurut mereka. Wa nahwihi, atau yang semisalnya seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, kemudian Abu Lahab paman Nabi, atau Utsbah dan Syaibah Ibna Rabi'ah. Ini orang-orang terkemuka, terpandang. Kalau memang Al-Quran ini turun, maka yang layak menerimanya mereka, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimman huwa indahum azim, dari orang-orang yang menurut mereka pantas menerima Al-Quran dan mulia menurut mereka. Qala Allahu raddan liktirahihim. Ini dia ayat yang tadi. Jadi satu alinea tadi tidak ada di sini. Ayat yang ke-31 tadi,
Lalu Allah membantah usulan mereka tadi, ide mereka atau standar mulia menurut mereka dan yang layak untuk menerima Al-Quran itu dibantah oleh Allah. Qala Allah berfirman, raddan liktirahihim, membantah, menolak usulan mereka tadi, bahwa Al-Quran ini diturunkan sebaiknya kepada Walid bin Mughirah atau yang sekaliber dengan dia, selevel dengan dia. Kok bisa, menurut mereka, kok bisa Muhammad yang menerimanya? Makanya kami tidak percaya. Makanya dia mengatakan sihrun azim. Hadza sihrun mubin. Ini hanya sihir saja. Ya. Lalu Allah membantah dengan berfirman di ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya. Jadi yang membaginya mereka, Allah menurunkan, nanti yang menentukan siapa yang layak menerima, mereka yang menentukan. Seakan-akan mereka yang membagi-bagikan sementara Allah sekadar menurunkan. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kata Syekh Sa'di menafsirkan, ahumul khazzanu li rahmatillah. Apakah mereka yang menjaga perbendaharaan rahmat Allah? Mereka yang memegang kuncinya? Ya. Wa biyadihim tadbiruha, dan di tangan mereka pengaturannya. Rahmat Allah itu turun, nanti yang menerimanya pertama kali mereka, nanti mereka yang membagi-bagikan. Itu maksud ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Allah turunkan rahmatnya, misalnya kenabian, kerasulan, rezeki, orang mulia, orang yang tidak mulia diturunkan oleh Allah, nanti yang meletakkan pada orang-orang tertentu mereka yang menentukan. Itu pertanyaan, maksud pertanyaannya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ahumul khazzanu li rahmatillah wa biyadihim tadbiruha fayu'tuna an-nubuwwata war risalata man yasha'un. Lalu mereka memberi status nabi, status rasul orang-orang yang mereka kehendaki. Ya. Wa yamna'unaha mimman yasha'un, lalu dan mereka tahan kerasulan, kenabian dari orang-orang yang mereka sukai. Kamu tidak layak jadi nabi. Oh, kamu layak jadi nabi. Apakah itu yang mereka lakukan? Kata Allah bertanya. Apakah jawabannya iya atau tidak? Nanti akan ada uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah. Setelah tafsir ayat berikutnya, lanjutan ayatnya. Setelah Allah mengemukakan pertanyaan tadi, apakah mereka yang berwenang untuk membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada yang bisa mengklaim atau menyatakan dirinya dia yang berhak membagi-bagi rahmat Allah. Kalau itu tentu dia yang paling banyak mendapatkannya. Ternyata tidak. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyatakan dia yang membagi-bagi rahmat Allah sehingga dia membagi kepada orang yang disukai lalu ditahannya dari orang yang tidak ia sukai. Tidak ada manusia yang berani untuk mengakui itu. Makanya pertanyaan ahum yaqsimuna rahmata rabbik sudah cukup sebenarnya. Karena tidak ada yang bisa mengaku bahwa dia yang membagi-bagi. Siapapun orangnya. Namun Allah tidak cukup sampai di situ membantah ungkapan orang-orang tadi bahwa Nabi tidak berhak menerima Al-Quran, tidak berhak menjadi Nabi, tidak berhak menjadi Rasul, karena dia tidak mulia menurut mereka. Tidak sampai di situ Allah membantah. Ahum yaqsimuna rahmati rabbik. Lalu Allah mengatakan nahnu qasamna. Dari sini mulai bantahan yang sangat pelik, yang sangat tegas bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia, dalam kehidupan dunia.
yang membagi makan, yang membagi minum, seberapa mereka si fulan mendapatkan makanan, seberapa mendapatkan minuman, itu Allah yang membagi-bagi. Kalau Allah tidak menakdirkan dia dapat, tidak mungkin dia bisa menikmati. Walau sudah hampir sampai ke mulut, Allah tidak menakdirkan dia sesuap nasi itu masuk ke mulutnya, tidak mungkin bisa masuk ke mulutnya. Andai pun masuk ke mulutnya, sudah berhasil dimasukkan ke mulutnya, dia muntahkan lagi. Karena Allah tidak menghendaki sesuap nasi itu masuk ke dalam perutnya. Itu sudah jatah yang ditetapkan oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi. Apa yang dibagi oleh Allah di sini, yang dalam berita ini, yang dibagikan oleh Allah adalah rezeki kehidupan manusia. Rezeki makan, rezeki minum, rezeki pakaian, rezeki tempat tinggal, rezeki kendaraan, itu yang membagi-bagikan siapa? Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahkan berbeda-bedanya level dan derajat kehidupan itu, kehidupan manusia itu juga Allah yang menentukan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, ai maksud meninggikan sebagian dari yang lain dari derajat, ai maksudnya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, yang satu jadi pemimpin, yang lainnya jadi rakyat biasa. Dari kakak beradik sajalah. Dari kakak beradik. Yang satu kaya. Yang satu tidak terlalu kaya. Yang satu lagi benar-benar kehidupannya susah. Ada yang satu jadi pemimpin, jadi pejabat penting, sementara adik-adiknya, abangnya tidak jadi pejabat penting. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dalam kehidupan dunia Allah membagi-bagi. Ya. Wal hal, sementara anna rahmata rabbika khairum mimma yajma'una minad dunya. Sementara rahmat Tuhanmu yang dimaksud dengan rahmat di sini apa? Keimanan, ketakwaan, status kemuliaan dari sisi agama, yaitu Rasul, Nabi, ya, itu rahmat Allah. Dan rahmat Tuhanmu di ujung ayat tadi dinyatakan oleh Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Logikanya, urusan dunia yang tidak lebih baik dari rahmat Allah, kekayaan dunia yang tidak lebih baik daripada rahmat Allah, yaitu keimanan, ketakwaan, kenabian, kerasulan, itu dibagi-bagi oleh Allah. Akankah rahmatnya tidak dibagi-bagi oleh Allah, lalu Allah serahkan kepada manusia membagi-bagikannya? Masuk akal atau tidak? Dunia yang rendah derajatnya, yang tidak bisa dibandingkan lebih dari kemuliaan agama, iman, takwa, Rasul, Nabi, itu lebih baik, kata Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada yang mereka kumpul-kumpulkan dari harta dunia. Kalau harta dunia saja Allah bagi-bagikan di antara manusia, Qarun kaya, Haman ilmuwan, Fir'aun penguasa, dan yang lain-lain tidak mendapatkan itu, ya, tidak mendapatkan kekuasaan, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan kekayaan, dan bahkan ada yang berandai-andai, aduhai kiranya kita mendapatkan kekayaan seperti kekayaan Qarun. Itu cerita Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sampah ini dan tidak berguna di mata Allah itu dibagi-bagi oleh Allah langsung. Akankah yang jauh lebih mulia diserahkan oleh Allah membagi-bagikannya kepada manusia? Kalian yang membagikan Rasul ini, tetapkan oleh kalian, saya nurunkan. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Yang rendah saja, yang hina dari yang tidak lebih baik daripada rahmat Allah, itu dibagi-bagi oleh Allah, maka lebih utama Allah membagi rahmatnya. Ya, makanya di sini Syekh Sa'di mengatakan, fa idza kanat
Maka apabila ma'ayishul ibad, kehidupan hamba, wa arzaqahumud dunyawiyah, dan rezeki-rezeki mereka di dunia, biyadillah, berasal dari Allah, wa huwa alladhi yaqsimuha baina ibadi, dan dialah yang membagi-bagikannya di antara hamba-hambanya. Fayabsutur rizqa ala man yasha, Allah lapangkan rezeki atas siapa yang ia kehendaki. Wa yudayyiquhu ala man yasha, dan Allah sempitkan rezeki untuk siapa yang ia kehendaki, bihasabi hikmatihi, dengan berdasarkan kemahabijaksanaannya, farahmatuhud diniyah, maka rahmatnya dari sisi agama. Kalau tadi kan rahmat dari sisi dunia, harta dunia. Allah yang membagi-bagikan, dilapangkan rezeki si fulan, disempitkan rezeki si alan, si A dilapangkan, dijadikan kaya, si B dijadikan menderita hidupnya, itu Allah yang menentukan. Maka rahmat agama, yaitu iman, takwa, Rasul, Nabi, allati a'laha, rahmat agama ini yang tertingginya adalah rahmat kenabian, rahmat kerasulan, aula wa ahra antakuna biyadillah, lebih utama, lebih pantas untuk berada di tangan Allah. Fallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, dan Allah lah yang lebih tahu siapa atau di mana dia meletakkan status kerasulan. Ini ayat Al-Quran ini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ini di surat Al-An'am ayat 124. Allah yang lebih tahu di mana ia meletakkan status Rasul. Ya. Makanya ketika orang Yahudi benar-benar meyakini bahwa Rasul yang terakhir itu, Nabi penutup itu dari kalangan mereka, betapa terkejutnya mereka. Ternyata Rasul itu berasal dari bangsa Arab. Dan mereka sangat iri, dengki, karena mereka awalnya sudah meyakini bahwa Rasul yang akan muncul di akhir zaman itu adalah dari bangsa mereka. Bahkan mereka sudah mengancam orang-orang Arab. Seperti di surat Al-Baqarah itu diceritakan oleh Allah, mereka sudah mengancam orang-orang Arab, nanti kalian akan kami perangi dengan Rasul yang akan diutus oleh Allah sebagai penutup. Jadi mereka meyakini bahwa Rasul itu dari bangsa mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dia utusan Allah, mereka berupaya untuk mencari tahu tentang ciri-cirinya. Tentang ciri-cirinya. Ternyata persis dengan yang ada di kitab mereka. Dan bahkan mereka sangat mengenal bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Sama dengan mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan mereka tidak mau menerima. Sehingga mereka iri, dengki, ya, hasadan, kufaran hasadah. Mengingkari karena dengki. Bukan karena mereka mengenali Nabi itu bukan Nabi, tetapi karena mereka berharap Nabi itu dari kalangan mereka. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Maha tahu. Ketika orang Yahudi berharap Nabi itu dari mereka, ternyata Allah pilih dari bangsa Arab. Ya, Allah pilih dari bangsa Arab. Al-Qur'annya pun, kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai kitab penutup, itu juga dipilih oleh Allah dari bahasa Arab. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Turun membawanya Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, diletakkan di dalam kalbumu. Jadi apa itu langsung dimasukkan ke dalam kalbu Nabi hingga dia memahami. Ala qalbika litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan
bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang menjelaskan. Ini semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi harta kekayaan dunia di antara hamba-hambanya, maka Allah pulalah yang lebih layak, Allah pulalah yang akan membagi rahmatnya, yaitu kenabian, keimanan, ketakwaan kepada hamba-hambanya atau di antara hamba-hambanya. Maka Allah berfirman bahwa Dia yang lebih tahu di mana Dia menjadikan kerasulan atau meletakkan status rasul. Di surat Al-An'am ayat 100 berapa? 124. Ya, Al-An'am 124 bunyi ayatnya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Di surat Al-An'am, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Redaksinya juga pengingkaran, mereka tidak menerima. Sebenarnya yang berhak menerima Al-Quran ini bukan dia, kata mereka. Di pangkal atau di redaksi ayat ini di surah Al-An'am 124, wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih tahu di mana Ia meletakkan kerasulan. Ini dalil bahwa rahmat Allah yang membagi-bagikannya juga Allah, mereka yang membagikan. Kenapa mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran itu yang pantas menerimanya orang yang mulia dari Mekah atau dari Taif? Sudah azan? Ya, silakan azan, nanti setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau rezeki dunia dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan yang lain-lainnya, emas, perak dan yang lain-lainnya, itu sumbernya dari Allah dan Allah yang membagi-bagikan, maka rahmat agama, rahmatuhud diniyah, rahmat Allah dari sisi agama, allati a'laha, yang mana yang tertingginya adalah kenabian. Nabi itu rahmat Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang ia pilih, Rasul juga. Maka rahmat agama lebih utama dan lebih pantas antakuna biyadillah, untuk menjadi keberadaannya di tangan Allah, dan Allah lah yang lebih tahu di mana haitsu ia meletakkan kerasulannya atau rasul. Fa'ulima, dengan ini maka diketahuilah annaqtirahahum, bahwa usulan mereka. Apa usulan mereka? Al-Quran ini diturunkan kepada laki-laki yang mulia dari Taif atau dari Mekah. Diketahuilah bahwa usulan mereka saqitun laghin, usulan yang saqit, yang jatuh, laghin, sia-sia, karena tidak berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna at-tadbira lil umuri kulliha, dan bahwa pengaturan segala urusan diniyaha wa dunyawiyaha, baik dari urusan-urusan agama dan juga urusan-urusan dunia, itu semua biyadillahi wahdah, itu semua berada di tangan Allah. Pengaturan apapun juga, baik urusan dunia maupun urusan agama, itu berada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza iqna'un lahum. Ini pembungkaman untuk mereka. Ini pembungkaman untuk mereka, atau bantahan yang telak untuk mereka. Min jihati ghalatihim fil iktira, dari sisi kelirunya mereka ketika memunculkan usulan tadi. Al-Quran tidak layak diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada orang yang mulia. Itu diterbantahkan dengan, pertama, pertanyaan, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah? Sementara rahmat dunia yang di mata Allah tidak berharga, Allah yang membagi-bagikannya, tentu lebih utama untuk dibagi-bagi oleh Allah rahmatnya yang berguna, yang mulia di mata Allah. Yaitu kenabian, kerasulan, ketakwaan, keimanan. Ya. Alladzi laisa fi aidihim minhu syai', yang mana tidak ada semua itu di tangan mereka sedikit pun pengaturannya.
in huwa illa zulmun minhum wa raddun lil haq. Munculnya ide atau usulan tadi itu disebabkan oleh kezaliman mereka dan juga menolak kebenaran. Itu saja. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran, lalu muncul usulan tadi. Bukan karena tidak merasa bahwa Nabi tidak layak menerima. Tapi karena mereka memang tidak mau menerima. Lalu mengusulkan, coba kalau Al-Quran diturunkan kepada selain Nabi, cobalah kepada yang lebih mulia daripada beliau. Mungkin kita menerimanya. Padahal sebenarnya mereka tidak juga mau menerima. Sama dengan mereka menuntut, coba kalau seandainya Nabi itu malaikat. Coba Nabi itu bukan manusia, coba dibeli dari malaikat. Seperti yang mereka usulkan dan dibantah juga oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Kalau seandainya Nabi itu malaikat, ya, lalu datang ke mereka dalam bentuk malaikat. Karena itu yang baru mereka percaya sebagai malaikat. Kalau dalam bentuk manusia kan mereka juga tidak mau percaya. Tentu dengan bentuk malaikatnya. Kalau seandainya dalam bentuk malaikat, tidak mungkin mereka bisa mendekat. Dari jauh saja mereka sudah lari ketakutan karena besarnya, ukurannya. Ya. Itu bantahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang menyebabkan mereka mengusulkan ide tadi karena memang mereka menolak, tidak mau menerima. Raddan lil haq. Illa in huwa illa, tidaklah itu melainkan zulmun minhum, kezaliman dari mereka dan juga menolak kebenaran. Itu sebabnya. Jadi usulan itu hanya usulan begitu saja, bukan mereka fikirkan, tapi karena memang mereka tidak mau menerima. Kemudian wa qauluhum laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim, dan perkataan mereka, mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an kepada seorang laki-laki yang mulia dari dua negeri ini, maksudnya Mekah atau Madinah? Kata Syekh Sa'di, ini sangat luar biasa. Lau arafu haqa'iqar rijal, ini luar biasa. Nanti saya juga kebingungan mencari maknanya dalam bahasa Indonesia yang baik. Karena dalam bahasa Arabnya sangat luar biasa. Syekh Sa'di memilih kata-kata yang sangat mengena. Kata beliau, ini tambahan dari beliau ya. Lau arafu haqa'iqar rijal, andai mereka mengenal laki-laki yang sebenarnya, hakikat laki-laki yang mulia itu, andai mereka tahu, wasifatil lati biha yu'rafu uluwa qadrir rajuli, dan mengenal sifat-sifat di mana dengan sifat-sifat tersebut diketahui derajat seorang laki-laki, nilai seorang laki-laki. Andai saja mereka tahu ya semua itu, wa idhamu manzilatihi indallah wa inda khalqihi, mengenal sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu diketahui mulianya kedudukan seorang laki-laki di sisi Allah bersamaan juga dengan di sisi manusia. Sama, Allah memuliakan dan manusia juga memuliakan. Kalau mereka tahu hakikat laki-laki yang mulia dengan sifat-sifat kemuliaan yang menjadikan dia mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, la alimu, mereka akan mengetahui anna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamur rijali qadran, dia adalah laki-laki yang paling mulia derajatnya. Wa a'lahum fakhran, yang paling tinggi kebanggaannya. Ya, yang paling tinggi kehormatannya. Wa akmaluhum aqlan, yang paling sempurna akalnya. Wa aghzaruhum ilman, yang paling banyak ilmunya. Wa ajalluhum ra'yan, yang paling lurus pikirannya. Wa azman wa hazman, ya, azman, azam, ya, azam yang paling kuat, hazman semangat, ya. Sifat-sifat yang istimewa yang disebut, yang ada pada Nabi itu diisyaratkan oleh Syekh Sa'di.
wa akmaluhum khuluqan, dan yang paling sempurna akhlaknya, wa awsa'uhum rahmah, yang paling luas kasih sayangnya, wa asyadduhum syafaqah, yang paling penyayang, wa ahdahum, dan yang paling sempurna petunjuknya, wa atqahum, dan paling bertakwa. Jadi semua yang paling-paling itu sebenarnya dimiliki oleh hanya Nabi SAW. Sementara orang-orang yang mereka sebut itu sama sekali tidak memiliki walau satu dari sifat-sifat kemuliaan yang tadi disebutkan oleh beliau. Sampai Syekh Sa'di mengatakan wahuwa, ini luar biasa. Wahuwa, saya akan bacakan, saya terpaksa minta tolong kepada guru yang ada di internet itu. Ya, untuk mencari kata-kata yang baik. Ini tidak bisa saya ungkapkan karena memang kata-katanya sangat indah. Syekh Sa'di rahimahullah. Wa huwa qutbu dairatil kamal, bahwa Nabi SAW merupakan poros dari lingkaran kemuliaan. Kalau berputar-putar kemuliaan itu, dan kemuliaan itu semuanya dari satu sampai akhirnya dia akan berputar pada Nabi SAW. Apapun kesempurnaan, semuanya ada pada Nabi. Qutbu dairatil kamal wa ilaihil muntaha fi awsafir rijal. Semua sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seorang manusia itu ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu karena mereka menganggap bahwa Nabi tidak layak menerima Al-Quran, justru yang menerimanya, yang layak menerimanya seseorang yang satu dari semua sifat tadi tidak mereka punyai. Mereka punya mungkin hanya pandangan manusia, penilaian manusia. Ya. Ala wahwa, ketahuilah bahwa dia rajulul alam alal itlaq. Dia adalah seorang laki-laki dunia. Ya, seorang laki-laki dunia secara mutlak, ya'rifu dzalika awliya'uhu wa a'da'uhu. Diketahui ini oleh semua, baik yang mencintainya ataupun yang memusuhinya. Bukankah musuhnya yang memberikan dia gelar Al-Amin? Iya. Bahkan musuhnya pula yang bersimpuh di hadapan Nabi, yang telah begitu semena-mena menyakiti dan menzalimi Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Orang-orang yang lama menyakiti Nabi sebelum hijrah itu sudah bersimpuh di hadapan Nabi. Bersimpuh di hadapan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka. Nabi berdiri di pintu Ka'bah. Setelah sholat dalam Ka'bah, penaklukan kota Mekah, Nabi SAW tawaf di Ka'bah 7 putaran, kemudian berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan semua. Nabi SAW mengatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqah. Datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Pasti lenyap. Kalau kita menegakkan kebenaran, pasti kebatilan lenyap. Tidak perlu kita pusing-pusing. Allah yang akan melenyapkannya. Kita tegakkan saja kebenaran. Kemudian setelah tawaf, Nabi masuk ke Ka'bah, meminta kuncinya. Kemudian dia sholat di sana. Kemudian lukisan-lukisan yang ada di dinding Ka'bah tentang Nabi Isa dan yang lain-lainnya yang mengisyaratkan bahwa mereka berbuat kesyirikan itu dihapus oleh Nabi. Lalu dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi SAW tegak di pintu Ka'bah menghadap keluar. Dan di hadapannya berdiri lemah, tak berdaya orang-orang musyrikin. Apa kata Nabi kepada mereka? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian apa yang akan saya perbuat? Apa yang saya perbuat kepada kalian? Ya. Kalau menurut pikiran yang wajar oleh manusia, tentu akan dihukum oleh Nabi semua mereka. Karena mereka sudah sebegitu besar permusuhannya dengan Nabi. Sudah sebegitu luar biasa mereka menyakiti Nabi SAW. Saat itu mereka tahunya bahwa Nabi tidak akan menyakiti mereka. Mereka mengatakan, akhun karimun wa bnu akhin karim. Engkau seorang saudara yang mulia dan keturunan orang-orang mulia. Itu musuhnya yang mengatakan demikian. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di,
ya'rifu dzalika, mengenal semua sifat-sifat kemuliaan, dan bahkan Nabi itu berada di tengah-tengah, berputar-putar kemuliaan mengelilinginya. Semua kemuliaan mengitari Nabi SAW itu diketahui oleh musuh-musuhnya, apalagi orang-orang yang mencintainya. Fakaifa, kalau itu hakikatnya, fakaifa yufaddalu alaihi al-musyrikuna, wa kaifa yufaddilu alaihi al-musyrikuna man lam yusham atau man lam yashum mithqala dzarratin min kamalihi. Bagaimana pula didahulukan, dinyatakan bahwa Nabi tidak layak menerima kenabian, tidak layak menerima Al-Quran, yang layak orang lain atau yang lainnya. Ya. Man lam yashumma, orang yang tidak sedikit pun mithqala dzarrah, seberat satu butir dzarrah dari kemuliaan Nabi. Nabi punya sempurna itu kemuliaan, seberat satu butir zarrah pun dia tidak punya kemuliaan itu. Lalu dia yang lebih berhak? Dia yang lebih berhak menerima Al-Quran, sementara sebutir zarrah saja dia tidak punya kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Wa min jurmihi wa muntaha humqihi an ja'ala ila, ini tentang orang musyrikin ya. Dan di antara kerusakan dan kebodohan mereka yang bersangatan, an ja'ala ilahahu, ketika dia menjadikan Tuhan yang ia sembah, ini perkataan Sa'di, alladzi ya'buduhu, Tuhan yang ia sembah, wa yad'uhu, yang dia jadikan tempat meminta, berdoa, wa yataqarrabu ilaihi, dan ia jadikan tempat untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, yang dia jadikan adalah sonaman, berhala, benda mati, au syajaran, atau pohon, au hajaran, atau batu, la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberi mudarat dan juga tidak bisa memberi manfaat, wa la yu'ti wa la yamna, tidak bisa memberi dan juga tidak bisa menghalangi, wa huwa kallun ala maula, yang disembah itu bergantung kepada yang membuatnya. Saya teringat cerita di masa jahiliyah itu, ada seorang sahabat yang masuk Islamnya karena Tuhannya dicuri. Jadi pagi hari dia kehilangan Tuhannya di tempat yang dia letakkan, tempat yang mulia, yang bersih, rapi. Lalu tiba-tiba kehilangan, dicari-cari, ternyata berada di tempat kotor. Di tempat kotor. Lalu sambil sumpah menyumpah siapa pelakunya, lalu dia ambil, kemudian dibersihkannya lagi, kan dia yang membersihkan, dia yang mengambil, dia letakkan kembali, besoknya hilang lagi, dia lagi yang memberikan, dan itu disembahnya, itu yang disembahnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di. Wah, Allah juga mengatakan di wa huwa kallun ala maula, ini surat apa? Ini perumpamaan tentang rendahnya kesyirikannya. Kallun ala maulah. Surat An-Nahl. Wa daraballahu mathalan, ayat 76. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ya, ada beberapa perumpamaan yang ditegaskan oleh Allah di surah An-Nahl ini. Fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in. Ini dia. La yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Di surat An-Nahl 75 dan 76. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di bahwa yang disembah itu justru bersandar kepada penyembahnya. Apapun yang dia perlukan, penyembahnya yang mengaturnya, penyembahnya yang mengurusi, penyembahnya yang
melakukan segala-galanya. Nanti si yang menyembah ini bersandar kepadanya, meminta perlindungan, meminta penjagaan, meminta keselamatan, sementara keselamatan dia yang mengurusnya penyembahnya. Ya, ini yang ditegaskan oleh Syekh Sa'di, muntaha humq, puncak dari kedunguan. Yahtaju liman yaqumu bimasalihi, yang disembah itu membutuhkan seseorang yang mengurusi kemaslahatannya, menyapu, membersihkan. Ya. Fahal hadza illa min fi'lis sufaha'i wal majanin? Tidakkah ini melainkan perbuatan orang-orang yang safi, orang-orang yang majanin. Majanin jamak dari majnun. Tahu artinya majnun? Ya. Fa kaifa yaj'alu mithla hadza 'aziman? Ini orang yang tadi dirasa lebih pantas menerima Al-Quran daripada Nabi, Tuhannya itu. Apakah dia layak? Sementara berfikirnya juga tidak normal. Yang disembahnya apa yang dibuatnya sendiri. Itu yang diceritakan tadi. Yang disembah oleh orang yang dianggap lebih pantas menerima Al-Quran adalah berhala. Lebih berhak menerima Al-Quran daripada Nabi. Lalu dia yang lebih cerdas daripada Nabi, yang lebih pantas. Ini yang dikatakan oleh beliau. Lalu dia yang dianggap mulia. Sementara Nabi Muhammad SAW dianggap tidak berhak menerima Al-Quran. Am kaifa yufaddalu ala khatamir rusuli wa sayyida waladi Adam SAW. Atau siapa yang bisa mengalahkan keutamaan penutup para rasul dan pemimpin manusia, Sayyid waladi Adam. Nabi yang mengatakan bahwa dia adalah Sayyidu waladi Adam.